Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dan Dr. Daniel Ahmad Zulfikri dari FK Unjani. Saat ini saya akan presentasi suatu skripsi ataupun jurnal yang berjudul Perbandingan efek ekstrak etanol daun sukun dan glibenclamid dalam menurunkan glukosa darah pada tikus yang mengalami diabetes mellitus yang diinduksi oleh alloxan. Baik, di sini untuk latar belakang penelitiannya, diabetes mellitus itu sendiri merupakan penyakit yang masih mendunia. Menurut WHO, terdapat sekitar 300 juta orang penyandang DM yang akan terjadi pada tahun 2025. Dengan demikian, berarti diabetes mellitus merupakan penyakit yang belum bisa dituntaskan secara menyeluruh. Kemudian di sini untuk penyebab diabetes mellitus itu sendiri, salah satunya ada yang diakibatkan oleh insulin resistance yang nantinya berujung dengan defisiensi insulin relatif. Hal itu merupakan etiologi dari DM tipe 2, yang mana DM tipe 2 merupakan DM yang paling umum kita temukan dibanding dengan DM tipe yang lain. Untuk DM tipe 2 itu sendiri diobati oleh OHO atau obat hipoglikemia oral. Dan banyak sekali jenisnya, klasifikasinya, diantaranya ada biguanid, glitazone, sulfonylurea, kemudian alfa-glukosidase inhibitor, dan yang lain. Nah, salah satunya ada golongan sulfonylurea. Di dalamnya terdapat obat glibenclamid, yang mana obat tersebut bisa menurunkan kadar glukosa darah, sehingga obat tersebut memang efektif mengobati pasien diabetes mellitus. Namun tentu saja akan memiliki efek samping. Efek samping yang bisa terjadi pada pasien yang mengonsumsi sulfonylurea ada hipoglikemi ataupun kelainan pada ginjal dan juga liver. Nah, salah satu usaha untuk mengurangi efek samping mungkin bisa digantikan dengan menggunakan tanaman tradisional. Salah satunya ada daun sukun, di mana daun sukun itu sendiri mengandung senyawa flavonoid yang bernama quercetin. Menurut penelitian, quercetin bisa menghambat GLUT2 yang ada di usus. Sedangkan GLUT2 itu sendiri berfungsi untuk memasukkan glukosa ke dalam tubuh. Selain itu, quercetin juga mampu meningkatkan sekresi insulin pada sel beta pankreas. Untuk penelitian sebelum-sebelumnya, menurut Intanoa 2012, ekstrak etanol daun sukun bisa menurunkan glukosa darah pada tikus yang mengalami diabetes mellitus. Kemudian menurut Song J pada tahun 2002 dikatakan bahwa flavonoid, senyawa flavonoid bisa menghambat GLUT2, yang mana GLUT2 merupakan transporter glukosa untuk memasukkan glukosa ke dalam tubuh. Kemudian untuk penelitian sebelumnya berdasarkan KIT M pada tahun 2016 bahwa quercetin memang bisa mengstimulasi sekresi dari insulin. Nah, tujuan dari penelitian ini menyatakan bahwa untuk membandingkan efektivitas antara ekstrak etanol dengan glibenclamid. Sampai saat ini mungkin belum ada yang melakukan penelitian membandingkan antara efektivitas antara ekstrak etanol daun sukun dengan glibenclamid. Untuk metodenya, di sini menggunakan eksperimental laboratori dengan cara pre and post test control with control group design. Kemudian nanti nomor atau jumlah dari sampelnya dihitung menggunakan rumus Federer. Nah, setelah itu hewan penelitian dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari kelompok kontrol dan kelompok terapi ya, treatment. Yang mana untuk kelompok
perlakuan itu sendiri dibagi menjadi kelompok yang diberikan ekstrak etanol daun sukun dan glibenclamid. Ini untuk prosedur penelitiannya, pertama membuat dulu ekstrak etanol daun sukun, kemudian dilakukan adaptasi selama 7 hari, kemudian hewan penelitian diinduksi oleh aloksan sehingga pada pasien tersebut tentu saja mengalami DM. Setelah hewan penelitian tersebut mengalami peningkatan di gula darah, maka diceklah gula darah yang pertama, kemudian dilakukan perlakuan selama 21 hari, yaitu ada yang diberikan ekstrak etanol daun sukun ataupun ada yang diberikan glibenclamid. Kemudian selanjutnya dilakukan pemeriksaan gula darah yang terakhir. Setelah itu didapatkanlah data dan data tersebut dianalisis. Nah, ini cara penelitiannya. Jadi darah diambil sebanyak 2 cc dari vena orbita menggunakan pipet hematokrit, kemudian dilakukan centrifuge sekitar 15-20 menit dengan kecepatan 3000 rpm. Kemudian serumnya diambil menggunakan metode GEDPAP, nanti diperiksa atau dibaca menggunakan spektrofotometri dengan panjang sinar sekitar 500 nanometer. Nah, ini untuk hasil penelitiannya. Untuk yang biru ini adalah sebelum dilakukannya perlakuan, sedangkan yang orange ini yang setelah dilakukan penelitian. Yang sebelah kiri adalah kelompok perlakuan yang diberikan ekstrak etanol daun sukun, sedangkan yang bagian sebelah kanan ini yang diberikan glibenclamid. Bisa dilihat di sini ternyata memang terdapat penurunan apabila kita buat rata-ratanya pada atau sebelum dilakukan perlakuan, di sini terjadi hiperglikemia, sedangkan pada saat setelah terjadinya perlakuan ini terjadi penurunan dari gula darah. Nah, ini setelah kita lihat, kita tentukan selisih dari setelah dilakukannya perlakuan dan sebelum dilakukannya perlakuan. Nah, untuk ekstrak etanol daun sukun sendiri terdapat perbedaan rata-ratanya sekitar 51,8. Sedangkan pada glibenclamid sekitar 46,2 mg per desiliter. Nah, setelah dimasukkan ke SPSS, didapatkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pre and post treatment, antara sebelum perlakuan dan setelah perlakuan. Sehingga demikian, pada perlakuan memang terdapat perbedaan glukosa darah yang bermakna. Sedangkan untuk yang kedua, yaitu membandingkan antara perlakuan satu, yaitu ekstrak etanol daun sukun dengan glibenclamid. Setelah dilakukan penelitian, ternyata tidak ada perbedaan yang bermakna. Berarti tidak ada perbedaan antara glibenclamid dan ekstrak etanol daun sukun. Sehingga memang dari efektivitas antara glibenclamid dan ekstrak etanol daun sukun bisa disebut sama. Oke. Sehingga ini diskusinya bahwa ekstrak etanol daun sukun memang mengandung quercetin yang merupakan suatu senyawa flavonoid, di mana terdapat beberapa mekanisme dalam menurunkan glukosa darah, yaitu pertama, menurunkan stres oksidatif, kemudian menghambat absorpsi glukosa pada intestin, dan yang ketiga, meningkatkan sekresi insulin dengan meningkatkan kalsium kanal atau channel CA. Kemudian selanjutnya, untuk glibenclamid itu sendiri, memang sulfonylurea ini bisa meningkatkan sekresi dari insulin, sehingga nanti akhirnya bisa menyebabkan penurunan glukosa darah. Ya, hal tersebut memang terbukti. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.